Yang kolam terpal ini pakai air model berhenti ya, tidak mengalir airnya, model kayak seperti akuarium. Cuma kalau akuarium itu ada sirkulasinya, kalau ini tidak full, tanpa sirkulasi, tanpa air mengalir, hanya pakai aerator. Aerator itu apa? Aerator itu penghasil angin ini ya. Aeratornya ada 3. Aeratornya alatnya seperti ini guys. Pakai aerator 15 watt. Pemberian pakan ini sebaiknya kalau pagi itu setelah matahari kelihatan ya, seperti ini misalnya. Ini pukul 7.15. Sebetulnya lebih bagus lagi sekitar jam 8-an ya, 8 sampai jam 9. Cuma kalau biasanya kita aktivitas pagi, makanya tidak bisa memberi pakan di jam-jam tersebut. Ya, apa boleh bikin. Akhirnya kita beri makan di waktu-waktu yang tidak ideal. Kenapa kalau terlalu pagi itu kurang ideal? Apalagi misalnya waktunya mendung, pukul 6 itu kondisi air itu masih terlalu asam. Istilahnya apa ya, asam karena salah satunya itu asam amoniaknya itu lagi tinggi itu waktu pagi. Mungkin seperti manusia ya, pagi ikan-ikannya pada berak. Jadi kotoran ikan itu yang sifatnya itu asam. Asam, dan kalau asam amoniak itu jelas beracun bagi ikan. Makanya kenapa pemberian pakan sebaiknya setelah matahari muncul. Karena matahari muncul itu akan mengurangi keasaman, sinar matahari itu akan mengurangi keasaman air. Ya, kalau pakai terpal seperti saya ini airnya sudah terlihat berbeda ya. Misalnya kita bandingkan dengan air yang ada di kolam tetangga ini. Kolam yang mengalir itu kan warnanya meskipun tidak jernih, tapi dia apa ya? Ya jernih, tapi jernih keruh. Kalau ini ini jadi hitam, hijau semu hitam ya. Cuma karena ada aeratornya, jadi ini ikannya tidak mati di sini guys. Sebetulnya yang membuat ikan mati itu kan karena amoniaknya itu. Amoniak itu kotoran ikan yang mengumpul, terus ditambah adanya bakteri di dasar kolam itu, kemudian yang menyebabkan menjadi racun bagi ikan. Akhirnya ikannya mati. Cuma dengan adanya aerator seperti ini ya, jadi kotoran-kotoran yang ada di dasar itu, ini kita kembali ke pelajaran biologi dulu waktu SMP, SMA. Jadi ketika bakteri, kalau tidak ada oksigen, itu yang muncul ada bakteri patogen atau bakteri yang beracun itu ya. Cuma kalau di tempat yang kotor tapi kaya akan oksigen, maka yang muncul adalah bakteri bagus. Nah, kenapa seperti ini, kolam ini meskipun kotor tapi ikan tidak mati? Karena suplai oksigen kita penuhi. Jadi yang hidup di di dasar kolam ini ya mungkin 50-50 ya, antara bakteri yang bagus sama bakteri yang merusak. Jadi ikannya tidak mati, meskipun tidak terlalu cepat besar juga ini
Ini ya dalam rangka eksperimen juga saya pakai terpal seperti ini. Yang paling bagus itu oksigennya ini dipenuhi, kemudian kita tambahkan pakan bakteri. Pakan bakteri itu molase ya. Molase itu bisa berupa gula pasir atau gula merah, bisa juga berupa tetes tebu. Nah, molase itu yang sebagai pakan utama bakteri bagus, karena semakin bakteri yang bagus itu hidup di ekosistem kolam kita, maka yang terjadi adalah ikan menjadi sehat. Nanti yang muncul lumut-lumut hijau itu. Nah, jadi kolam itu kalau banyak lumutnya itu menandakan ekosistem di dalam kolam itu bagus, banyak bakteri positif yang hidup di dalam kolam itu. Nah, kalau istilah kerennya yang sekarang itu namanya bioflok ya. Bioflok itu sistem pengubahan kotoran di dalam ekosistem kolam menjadi vlog hidup. Bio itu hidup, vlog itu kan gumpalan-gumpalan itu ya, bioflok. Nah, sama kalau Anda cari tahu tentang bioflok adalah kolamnya tidak mengalir airnya, cuma suplai oksigennya itu harus banyak, dan ada penambahan makanan untuk bakteri yang tadi saya sebutkan, molase dengan ditambahkan bakteri. Jadi bakterinya sendiri kita tambahkan di dalam kolam. Ya kan ada yang jual itu bakteri non aktif ya, biasanya berupa kayak tepung itu. Misalnya ragi itu kan juga sebetulnya bakteri. Bisa kita tambahkan bakteri hidup yang di dalam minuman anak-anak itu. Bukan minuman anak-anak juga ya, Yakult ya, biasanya kita tambahkan Yakult atau EM4. Misalnya EM4 kita tambahkan 2 tutup botol aja, 2 sampai 4 tutup botol untuk kolam seukuran segini, tapi molasenya kita tambahkan 100 sampai 250 ml. Nah, dengan penambahan seperti itu, kolam ini menjadi kolam sistem bioflok. Cuma ini lagi agak malas, lagi-lagi ini sistem ala kadarnya, cuma seperti ini, cuma aerator jangan sampai mati. Nah, ritual pagi ini jadi dalam kolam itu saya kasih buangan disalur ke sini terus sampai ke sini. Ritual pagi itu saya buka ini buangannya, nanti akan terlihat nah ini dia hitam kotoran keluar, sudah ditutup kembali. Jadi ditutup tidak ada 1 menit ya, paling 15 detik itu kotoran yang ada di dasar kolam dia akan keluar. Biasanya kalau pas sempat ya pagi sama sore, kalau enggak ya minimal sekali pas pagi aja dibuka. Itu airnya sudah lama tidak saya tambah ya, kebetulan lagi musim hujan, biasanya ketambahan dari air hujan. Meskipun air hujan itu tidak terlalu bagus karena air hujan sifatnya terlalu asam. Makanya dulu sampai saya kasih atap karena waktu awalan saya isi lele itu pada mati, terus diagnosanya karena terkena air hujan, tapi atapnya sudah sampai hilang itu terbawa angin ya. Itu yang putih-putih itu hidroponik yang terbengkelai. Kapan-kapan kita buatkan video untuk hidroponik kalau sudah ada mood untuk menanam kembali hidroponik. Makanya pastikan Anda sudah subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya ya. Nah, kita kasih pakan aja ya. Untuk kita mau ngintip ini dulu.
kita mau mengintip aeratornya. Nah, aerator kalau pakai sistem seperti saya ini, pakai air berhenti seperti ini, memang kita harus berani kena cas beban listrik ya, karena ada penambahan aerator ini sudah hidup nyala 24 jam, sudah mungkin sekitar 1 tahun ya. Ini alhamdulillah belum rusak. Oh sorry, ini bukan 15 watt tapi 18 watt ya, merek Eresun. Ini kenapa saya taruh di sini, padahal di sini kan rawan kena hujan, kepanasan, cepat rusak ya. Ini awalnya itu saya taruh di sini nih guys. Saya taruh di ember seperti ini, terus ditutup. Harapan saya kan aman gitu ya, aman terhadap hujan dan panas. Ternyata saya saya pasang sehari, dia itu mati. Saya kira rusak, sudah panik karena ini beli online, kalau rusak itu susah klaim garansinya. Ternyata setelah saya cek, dia itu matinya karena terlalu panas. Jadi karena suhu di dalam ruangan kecil ini ruangan terlalu kecil, kita tutup. Pompa angin ini kan menghasilkan panas, jadi terlalu panasnya melebihi yang bisa ditoleransi, akhirnya pompanya mati. Tapi setelah dingin bisa nyala kembali. Akhirnya ternyata ini mati karena terlalu panas. Kemudian saya pindah, tidak jadi di sini, saya pindah di atas seperti ini. Jadi ini lebih terbuka, angin bisa pendingin angin secara alami, dia akan tidak membuat ini terlalu panas. Meskipun kalau kita pegang ya ini anget sekitar mungkin 30-an derajat ya. Nah, hanya saya tutup aja pakai topi tani yang sudah tidak berpakai ini. Nah, ini bahkan sampai wujudnya seperti ini, karena waktu terik-teriknya matahari ini menempel, ini kan kayak besi magnesium ya, pas terik dia nempel di sini, jadi terlalu panas. Makanya ini tudungnya sampai kayak terbakar seperti ini. Sebetulnya intinya saya menutup untuk agar tidak terkena hujan ya. Meskipun ini sudah waterproof juga, terkena hujan tidak masuk, cuma biar lebih awet aja. Oke, coba kita kasih pakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kolamnya tidak jernih, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Ini baru sebesar jari-jari aja ya guys ya. Ada yang seukuran kelingking, ada yang seukuran jempol mungkin yang paling besar.